melihat, menjadi saksi kemudian orang-orang yang fasik. Berarti Yesus anak Maria diangkat ke langit lalu mempersaksikan kemudian orang-orang fasik yang menggantikan dirinya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Mazmur 91 nomor 8. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi yang di atas tiang salib itu adalah pengkhianat, yang di atas salib itu adalah orang fasik. Dan saya bisa menyajikan bukti-bukti bahwa anak daripada Nabi Isa itu diselamatkan, diangkat ke langit. Gimana buktinya? Coba tunjukkan buktinya. Oke, gimana baik. buktinya? Baik. Anda melihat alur cerita kemudian. Yang pertama adalah di dalam Amsal 6 nomor 16. Saya ambil dari akarnya dulu. Karena agama Kristen akarnya di situ, Bang. Sabar dulu. Akar penebusan itu kejatuhan Adam, Bang, bukan Amsal. Nanti saudara sanggah. Itu tidak ada itu. Ini itu tidak Zuma nggak pernah baca Alkitab ini kalau begini. Sabar. Saya jangan gini. Kalau berbicara tunggu dulu. Akar pertama kali dosa itu muncul kejatuhan Adam, Bang, bukan Amsal. Bang Zuma nggak pernah baca Alkitab. Lanjut. Saya paham. Pemahaman saudara itu berasal dari Roma 5 nomor 12. Tetapi tidak ada data dari firman Tuhannya. Oke ya? Tidak ada data dari mana sih? Anda saudara, coba buktikan datanya yang benar di mana? Coba. Tidak ada data dari Tuhan. Saya jangan kasih tunggu. Saya tidak harus dihukum. Pelanggar hukum tidak bisa disogok dengan amal. Makanya Yesus menggantikan manusia dihukum, begitu. Berarti Anda keliru di situ. Anda mengatakan pelanggar hukum harus dihukum. Itu sudah benar itu. Iya, betul. Nah, siapa yang pasti dia yang dihukum? Tunggu dulu. Pelanggaran bisa nggak ditebus dengan amal? Siapa yang berkhianat dia yang dihukum? Kenapa saya jadinya? Saya nggak tahu entah kenapa juga bisa pelanggaran ditebus dengan amal. Ya sabar dulu, makanya aku jelaskan dulu. Oke, lanjut. Oke. Satu hal yang perlu saudara pahami. Di dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi tidak ada dosa. Kitab Kristen itu perjanjian lama. Itu kitabnya orang Yahudi, Bung, yang diambil kemudian oleh orang Kristen. Yesus pakai PL nggak? Yesus orang Yahudi, bukan orang Romawi. Oke ya, Kristen pengikut Kristus nggak? Kristen pengikut Kristus, tapi Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Paulus itu Kristus. Salah. Di mana ayatnya? Salah. Dimaksud Paulus di mana 1 ayatnya? Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Oke? Itu pengakuan Paulus. Makanya pertama kali sabar saudaraku, sabar. Makanya pertama kali orang disebut Paulus Kristen berkata seperti itu karena Paulus adalah rasul Yesus Kristus. Nah, itu dia, makanya ini beda. Paulus benar-benar mengaku Kristus, bahkan Paulus sendiri mengaku sebagai Bapa. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau sebut satupun Bapa di atas muka bumi ini, sebab hanya ada satu Bapakmu yaitu yang di surga. Tapi Paulus mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Jangan terlalu melebar dulu. Materi apapun yang saudara sajikan, kami tahu kunci matinya. Jadi kita fokus dulu ke siapa yang dibunuh di atas tiang salib ini. Kunci matinya gimana sih? Saya paham mati-matinya pendeta dan hancurnya mimbar gereja itu saya tahu semua. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam penyaliban. Penyaliban di dalam Amsal 6 nomor 16 Tuhan sendiri yang berfirman. 6 perkara yang dibenci. Ingat, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini Anda paham enggak ini? 6 perkara yang dibenci. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Amsal 6 nomor 16. Salah satu dari 6 perkara ini, salah satu dari 7 kekejian yang dibenci oleh Tuhan ini adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. 2. Ketiga, Ibrani 4 nomor 13, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Roma 14:12, demikianlah setiap orang di antara kita yang memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah.
1 Petrus 4 nomor 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Galatia 6 nomor 5. Sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri-sendiri. Kolose 3 nomor 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang dengan kesalahannya. Itu poin yang Anda harus pahami. Jadi jangan pernah Anda bermimpi dosa Anda diambil alih oleh anak Maria. Yang di atas salib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Kita masuk kepada poin itu. Perhatikan, 1 menit, habis itu Anda tanggapi. Pada saat proses penangkapan, Yudas bersama dengan tentara Romawi datang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 18 satu perikop. Yudas datang bertanya kepada seseorang, siapa yang engkau cari? Seseorang ini bertanya kepada Yudas, siapa yang engkau cari? Yudas berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Kalau saja Yesus anak Maria ini yang ada di hadapan Yudas, maka Yudas akan berkata, engkau yang aku cari. Tapi dia mengatakan, aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum tersebut? Akulah dia yang engkau cari itu. Yudas dan tentara Romawi mundur lalu berjatuhan. Ada apa? Ada apa? Sampai dia jatuh hanya dengan mengatakan, akulah yang engkau cari. Jatuh mereka kaget karena dia tidak menyangka orang ini mau mengaku sebagai Yesus anak Maria. Padahal ada yang aneh di situ. Ketangkap orang ini, ditangkap, digiring kemudian. Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Markus 51. Oke, ketika ditangkap, Yesus berjalan, orang yang tadi ngaku Yesus ditangkap, lalu kemudian muridnya lari semua meninggalkan Yesus. Di Markus 14 nomor 52, ketika murid-muridnya sudah berlarian, ada seorang pemuda dengan menggunakan kain lenan berjalan di belakang daripada Yesus yang tadi ngaku sebagai Yesus. Setelah ingin ditangkap, orang tersebut kemudian lari melepaskan kain lenan, lolos. Sekarang permasalahannya adalah siapa orang yang menggunakan kain lenan sebelum perjamuan kudus terakhir? Coba. Silakan Lacilaka. itu PR buat saudara. Ada seorang Bukan pemuda. PR. Itu nggak ada masalahnya itu. Kekejian bagi Tuhan adalah orang yang tidak berdosa. Ya memang tidak berdosa. Dosa kekejian memang adalah kalau kamu tidak percaya, Yesus sudah menggantikan kamu dihukumkan, ya tetap kekejian lah bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dosa tersebut. Apa masalahnya di situ? Nggak ada masalah. Coba. Masalahnya tidak ada di situ. Di mana dalilnya? Di dalam kitab orang Yahudi, dosa ditebus dengan darah manusia. Coba. Di mana dalilnya dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Tunjuk dalil. Ya, buka dalil sambil dengar. Masalahnya di situ apa itu masalahnya? Masalahnya Anda mengatakan. Bang Zuma pernah baca Alkitab? Tunggu dulu saya tanya. Bang Zuma pernah baca Alkitab nggak, Kejadian sampai Wahyu? Hampir semua itu versi saya baca. Penjurunya itu Batu penjuru. Batu penjuru apa? Batu penjuru. Yang saya tanya, di mana dalilnya sebagai konsep di agama Yahudi dosa ditebus dengan cara batu penjuru itu menceritakan siapa itu, Bang? Manusia. Coba. Di mana dalilnya? Bukan itu begitu, tidak ada. Pelanggar hukum harus dihukumkan. Iya, pelanggar hukum berarti yang berkhianati Nabi Isa, betul yang berkhianat kepada Nabi Yesus, dia yang harus menanggung. Ini harus bertobat ini. Bang Zuma harus bertobat. Kenapa saya bilang bertobat? Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, setitik dosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Suci. Setitik dosa. Gitu. Adam tidak bisa memberi hadiah kepada Allah pakai amal ibadah. Berarti benarlah pernyataan saya. Orang mendirikan panti asuhan begitu, bukan begitu. Tetapi berarti benarlah pernyataan saya. Dosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Tunggu dulu. Makanya Allah yang Maha Kudus
mengasihi manusia. Ini disebut dengan cara membunuh Allah manusia mengasihi. gitu. Dengan cara membunuh manusia. Dengan cara bukan Allah sendiri yang turun ke dunia. Berarti Tuhanmu mati dibunuh manusia. Tuhanmu mati dibunuh manusia. Allah berinkarnasi, manusia dihukumkan. Oke, Iya, Allah Tuhanmu merubah dirinya menjadi bukan Tuhan lalu dibunuh, begitu? Iya, Allah yang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi bukan pencipta gitu? Pernah pensiun, jadi pencipta, menjadi ciptaan gitu? Kok bisa pensiun? Aduh, dangkal sekali logikanya. Tuhan Bukan itu kan begitu. tidak bisa dibunuh. Logikamu terlalu dangkal, Zuma. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Logika Zuma ini dangkal loh. Filipi 2 nomor 6. Tunggu. Saya bacakan. Saya bacakan kalau Tuhanmu pensiun. Saya bacakan dan Anda paham tritunggal? saya bacakan kalau Tuhanmu pensiun. Anda Tidak paham usah banyak Tritunggal? cerita. Saya paham, bahkan Anda- setiap hari Anda saya paham makan mentah Tritunggal? itu. Saya makan pakai nasi. Dengarkan, Anda paham Filipi 2 Jerman nomor nggak? 6. Saya paham itu ajaran Oke, setan. lanjut. Menjelma itu ajaran setan. Animisme. Dengarkan ajaran saya. setan. Filipi 2, dengar. Anda mau lari kemana pun saya udah katakan, mimbar gereja jadi bonyok di hadapan saya. Dengarkan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 9. Itu gereja yang nggak pernah baca Alkitab yang bonyok, tapi kalau gereja saya mah nggak bakalan bonyok. Lanjut. Tadi Anda Apa, mengatakan apa? Tuhan Anda tidak pensiun. Saya bacakan dalilnya Tuhan Anda pensiun. Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, lihat dia pensiun. Melainkan Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pensiun dia jadi Tuhan. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Pensiun, Tuhan Anda pensiun. Ini persis dengan ajaran Trimurti. Brahma turun menjadi siapa? Arjuna, Krishna dan seterusnya. Nih, coba lihat. Melainkan telah mengosongkan Saya dirinya jawab dan ya. mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dengarkan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, si Theos telah merendahkan dirinya dan si Theos taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang kayu salib. Tuhanmu pensiun, habis itu menjadi manusia, habis itu dibunuh sama manusia. Ini kan yang Anda sembah. Ini kan Tuhan yang pensiun dari Tuhan, ini yang Anda sembah. Betul? Maka belajar lagi, Bu, Gurunda belajar. kok suaranya kecil, Gurunda pecah-pecah. Gitu ya. Saya pakai iPhone soalnya. Amin dari situ. Emang Jangan ada lah. Enggak, ini Nah, jadi pakai saya mau kabel. jawab dulu. Saya mau jawab dulu. Iya, Ya, Iya. silakan. silakan. Kecil suara saya ya. Lebih kecilnya tapi jelas kok Gurunda. Lebih kecil dari biasanya tapi jelas kok di saya. Jelas. C pecah. Iya sih, pecah sih. Cuman masih Bapak Sabang. masih bisa terdengar. Ya. Tapi jelas Gurunda, jelas. Ya lanjut. Oke, lanjut. Jelmaan itu gimana jelmaan? Misalkan saya ini buat video saya di HP. Saya buat video, terus saya sebarkan Iya. video saya rusak nggak? Video saya rusak, Nggak rusak. nggak? Ini yang disebut Nggak dengan rusak, jelmaan. soalnya- Makanya logikamu terlalu dangkal. Nggak ada kata Soalnya pensiun yang itu. di dalam dengar, Bung. Anda Soalnya tafsir ayat seenak sabar, jidat Anda. Bung. Anda Nggak bisa membawa begitu. Anda mencontohkan Tuhan itu seperti video. Sekarang kalau Bukan video begitu, bukan begitu, Pak. Saya mencontohkan jelmaan itu ibaratkan begini loh. Bang Zuma buat video, Bang Zuma buat video. Terus videonya Bang Zuma sebarkan. Ketika orang menonton video Bang Zuma, videonya rusak, kasetnya rusak. Kasetnya rusak. Apakah Bang Zuma ikut rusak?
Oke. Enggak begitu. Oh, Enggak begitu. oke. Betul, Bertobatlah. betul. Nah, Udah sekarang paham, saya kan? balik. Paham. Sekarang Oke, saya balik. betul. Anda Lanjut. membuat video. Anda yang membuat video. Video Anda aku beli, aku putar, habis itu aku kencingin video itu. Apakah saya kencingin Anda? Apakah saya kencingin Anda? Ketika saya kencingin kaset video Ya, Anda, apakah saya kencingin Anda? Lah, Anda mengkencingkan kaset video saya, bukan Berarti Bukan saya yang Yesus Anda ketika kencingin. dikencingi, siapa yang dikencingi? Yesus atau Tuhan? apa? Yesus nggak pernah dikencingi. Anda jangan buat Kena dia. Kena dia. Makanya yang mati di atas tiang salib itu bukan Tuhan. Yang mati di atas tiang salib itu pengganti Nabi Isa alaihi salam, orang fasik, orang munafik, pengkhianat yang dijual, dibumbuhi oleh orang-orang Farisi, dijual kepada orang Yahudi dan Romawi, Romawi dan Yunani, dijadikan Tuhan pengganti Theos. Mampus. Ada lagi? Anda tunggu dulu, saya tanya. Anda paham nggak apa itu arti nama Yesus? Anda tahu arti nama Yesus? Yesus Apa? itu bahasa Yesus Yunani. itu apa? Yesus dalam bahasa Latin, terjemahkan Apa itu? sendiri. Saya nggak berani, nanti saya dibilang penghujat Bukan, lagi. Yesus itu apa? Yesus dalam bahasa Latin. Lah, Bahasa arti Latin nama adalah Yesus itu induk apa? daripada bahasa Yunani. Anda ketik sekarang di Google, yes spasi sus artinya apa? Saya nggak berani. Enggak. Loh, bukan bahasa Ibrani itu bahasa arti nama Yunani Yesus itu. saja Anda nggak tahu. Ya Allah ya Karim. Arti nama Yesus saja Anda nggak tahu, gimana Anda mau jelaskan Yesus? Nggak pernah Coba baca Anda yang Alkitab jelaskan. berarti Anda. Coba Anda yang jelaskan Yesus ke saya. itu gabungan dari Joshua Yasa. Itu Joshua bahasa Yasa itu Ibrani, kok artinya larinya ke situ? Hehehe. Allah penyelamat. Kalau Anda hanya menerjemahkan nama Allah penyelamat, Bahasa- berarti Allah penyelamat itu lebih dulu Yosua bin Tunggu Nun. dulu. Siapa Tunggu yang dulu, pertama tunggu kali dulu. menggunakan nama Yosua? Siapa? Nama Yesus saja Anda nggak paham. Oke, Anda Nama mengatakan Yesus saja Yosua. Anda nggak Sekarang paham. saya tanya, Gimana saya siapa mau- manusia itu? pertama di atas Yesus muka bumi itu ini yang menggunakan kata Jehovah nama penyelamat. Yosua? Siapa manusia pertama sebelum anak Maria menggunakan nama Yosua? Siapa? Oh, perjanjian lama tidak menggunakan nama Yesus. Karena Nenek perjanjian lama Mukiper yang melanjutkan dakwah Lah, Musa nenek siapa? Mukiper. Yang melanjutkan Mukiper. dakwah Musa siapa? Yang Namanya menampakkan siapa? diri kepada Musa, Joshua. kepada Yesaya itu Yesus. Itu Yesus. Aduh, bahaya itu ini. Yesus. Bahaya tunggu ini. dulu. Yang menampakkan, tunggu dulu, saya mau jelaskan. Yang menampakkan diri kepada Musa, kepada Yesaya. Bukan menampakkan. Kau Itu maju pula di Yesus. medan perang, matilah kau. Itu Yesus. Itu Yesus. Makanya Yesus ini kan Yesus nama berkata, tidak ada, Latin. tunggu dulu. Nama Latin. Tidak ada seorang Nama pun yang Yunani. Yesus. nama Yunani lagi. Yes. Yesus itu artinya gabungan Joshua Yasa, artinya Allah penyelamat. Yesus itu Sekarang sang firman. kalau Tunggu dulu. eh, Tunggu dulu. Yesus itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman siapa itu bilang Yesus itu bersama-sama dengan firman? Allah. Siapa bilang? Yesus Firman itu berasal bersama-sama dari dengan Allah. firman. Dan firman Yesus itu adalah daging. Allah. Daging, sedangkan Yesus firman itu itu- adalah perkataan. Apakah Yesus sama itu antara firman, perkataan dengan daging? Perkataan Allah. Yesus itu perkataan. Yesus itu Yesus perkataan perkataan. yang berinkarnasi. Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi daging, bukan daging. Bagaimana coba tetapi firman yang bagaimana berinkarnasi caranya menjadi daging. perkataan berinkarnasi? Coba bagaimana caranya perkataan Lah. berinkarnasi coba? Oh, Anda pengen membatasi Allah seperti manusia begitu? Justru Anda yang membatasi Tuhan menjadi manusia. inilah. Tadi kan Anda sudah menjelaskan, sudah saya jelaskan. Kristen membatasi Tuhan sampai Tuhannya pensiun. Loh. Ini Paulus dalam surat Filipi 2 membatasi Tuhan dan Yohanes pasal 1 ayat 3 ya. menjadi mati di atas tiang salib. Tunggu dulu. Bunda suaranya hilang tadi. Lagi. Yohanes pasal 1 ayat 3 ya. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dari Dia segala sesuatu dijadikan, bukan dari Ya, Yesus betul, tapi dari betul, Tuhan. Yesus. Bukan dari Yesus. Itu adalah firman.
Iya. Yesus itu adalah Yesus Allah. itu nanti Yesus ada. Allah penyelamat Bung. bukan? Yesus Allah penyelamat bukan? Yesus firman itu, Allah penyelamat bukan? Yesus Yesus itu itu ada manusia nanti setelah katanya. ibunya ngeden. Meow. Kok bunyi kucing? Tunggu dulu. Baru Yesus Tunggu dulu. ada. Yang Jadi yang menampakkan menjadikan dirinya kepada segala sesuatu Yesaya itu itu adalah tadi Allah Yesus, melalui ya. berfirman. Ya, jadi biar si Zuma ini enggak dangkal wawasannya. Firman itu adalah logika Allah, hikmat Allah, pikiran Allah yang bersama-sama dengan pikiran Allah. berinkarnasi menjadi manusia itu gimana ceritanya? Istilah anak Allah itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Istilah Salah. anak Allah. Makanya Yesus itu adalah Istilah Allah. anak Allah itu artinya hamba yang saleh. Anak baru Amsal kemarin 3 baca nomor Alkitab. 11 nomor 12. Jangan asumsi di sini. Kita paham Bible Tidak kok. ada, saya tidak asumsi, saya pakai data. Amsal Coba buka 3 nomor 11 nomor 12 yang disebut anak Allah adalah hamba Allah. Mama Yohanes Makanya pasal 8 ayat dikatakan orang 42. Israel itu Yohanes 8 sebagai ayat anak-anak 42. Elohim. Maksudnya apa? Hamba-hamba yang intim terhadap Tuhan Elohim. Bukan anak seperti anak ayam, bukan. Belajar lagi. Pendetanya Yohanes sekali-sekali pasal suruh 8 sini. ayat 42. Tunggu dulu. Yohanes Pasal 8 42. 8 ayat Aku datang 42. bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas Salah. kehendak Dia. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Betul nggak? iya, Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab? Karena aku ada firman. Iya, Enggak sebab aku begitu keluar dan dalilnya. datang dari Allah. Nah, segala Lah, sesuatu yang ini keluar dari membantah. Allah, Lah, tunggu. segala sesuatu yang keluar Ini dari Allah, apakah Allah? Hehehe. Ya. Segala sesuatu yang keluar dari Allah, apakah Allah? Inilah si Zuma ini, di sisi lain dia bilang Yesus datang dari Maria, di sisi lain dia Lah kan nggak bisa faktanya bantah memang dia argumennya, dari isi berasal dari Maria. Allah. Dia tidak keluar dari Allah, tapi Aduh. keluar dari rahim Maria. Wa makaru Tunggu dulu wa ya. makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu menipu Allah, menipu orang beriman, menipu orang-orang yang punya akal, tapi sesungguhnya makarnya kemudian. 1 apa Petrus lagi? pasal 18 ayat 19 dan 20. 1 Petrus 1 Petrus pasal 18 ayat 19 sampai coba 20. kamu bacakan. Bacakan. Kamulah yang Oke, baca. saya bacakan ya. Ya. Kalau Yesus itu benar-benar Allah yang dijanjikan ya oleh Jehovah ya. 1 Petrus. 1 Petrus. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru Iya, menyatakan betul, dirinya. betul. Terus, oke. Lalu yang dipilih sebelum dunia dijadikan Dia itu dipilih manusia sebagai apa? Dipilih sebagai apa? Siapa yang Tunggu. memilihnya? Sebagai penyelamat. Siapa yang Sebagai memilihnya? penyelamat. Siapa yang menebus. memilihnya? Yang memilihnya ya pribadi yang pertama. Ya, Perantara berarti pertama yang memilih dia. berarti ada yang lebih dulu memilih. Lah tidak, Yesus itu firman yang bersama-sama dengan Allah. Wah. Yesus Aduh, itu firman bersama-sama dengan Allah. parah. Wah, kok ada yang Amsal 8 Lah, nomor 22. tunggu dulu. Di situ Salomo juga mengaku dipilih sebelum langit digariskan. itu hikmatnya Salomo Ya membicarakan sama. hikmat. Ini juga hikmat. Dia telah dipilih sebelum Bukan. dunia dijadikan. Yesus di mana Bukan. pada sebelum Hikmat. dunia dijadikan? Salomo hikmat. Sementara Bukan datang nanti dari anak Yesus Salomo. itu ada, makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada saat firman itu menjadi manusia, barulah Yesus ada. Makanya ngeden Maria, meow. Salah kok kucing. Iya. Barulah Yesus Saya ada. jelaskan Maka, ya maka ditulislah oleh kepada pengarang itu. Yohanes, perkataan Kepada Tuhan itu telah kalian menjadi kalian di atas ya. daging. Nah, Bapak benar kan saudara? Kalian di atas. Kalian paham. Bapak Kalian benar paham kan? bahwa Datang inti bawa dogma, kekristenan itu- datang bawa Tunggu dulu. doktrin, dihantam pakai Bible sendiri, mampus. Masih mau datang besok. Doktrin dong. Doktrin kan hasil eksegesis, bukan hasil tafsiran logika Nah, seenak eksegesis jidat itu kita yang tafsiran, paman cantik. Eksegesis Iya, itu tafsiran, bukan hasil tafsiran, tapi hasil eksegesis. tidak pengalaman, tidak pengalaman. Bukan Anda hasil bisa makan, bedakan tapi hasil eksegesis kunyah. dengan eksegesis? Gimana ceritanya? Paham? Baik.
Anda paham eksegesis dengan eksegesis? Paham lah. Apa beda eksegesis dengan eksegesis? Sumber dan Wah. yang ditafsirkan kemudian. Si Zuma ini Yeay. eksegesis, dia bukan eksegesis. Zuma ini eksegesis. Nah, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada pilihan lain untuk menebus dosa karena Sekarang dosa tidak begini, bisa diperbuat siapa dengan amal. yang Tunggu dulu. menuduh? Dengar. Makanya, Siapa yang menuduh? Dengar. Siapa yang menuduh Adam itu mewariskan dosa? Siapa yang menuduh? Tidak Siapa? ada Adam mewariskan dosa, nggak Nah, ada. tadi. Tidak ada istilah dosa keturunan, nggak ada. Reposisi. Adam jatuh Reposisi. ke dalam dosa. Oke? Salah. Anda salah di situ. Lalu apa? Adam jatuh ke dalam dosa, Anda mewarisi dosa, betul? Bukan mewarisi. Begini loh. Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, Dia tidak tahu baik dan buruk. Adam itu tidak tahu baik yang buruk. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia oke. tahu baik Pada dan buruk. saat Makanya Adam, sekarang Adam dan Dengar, kena kamu di sini, Makanya kena kamu Adam di sini, dan kena kamu di sini. Sudah banyak harus pendeta kubuat menyembelih seekor doping domba. kepalanya dengan Domba materi itu ini. siapa itu domba? Sebelum, dengar, domba itu siapa? sebelum Domba itu. Adam, Domba. diam. Sebelum Adam makan buah baik dan buruk, apakah Adam tahu baik dan buruk? Tidak tahu. Jadi istilah kalau ada, dengar. dosa. Jadi dengar dulu, Dosa. Anda itu Dia statusnya tidak belajar di bisa sini. berdosa. Dengar, Dia Anda tidak tahu yang mengatakan berdosa. Dengar, Anda mengatakan sebelum Adam tahu baik dan buruk, dia tidak, sebelum dia makan buah, dia tidak tahu baik dan buruk. Oke. Status di mana Adam tidak tahu baik dan buruk, ketika didatangkan perintah kepadanya, jangan kamu makan ini, karena kalau kamu makan ini, kamu akan kena ini. Kira-kira Adam mengerti tidak perintah itu? Mengerti enggak? Ketika dilarang, jangan kau makan ini ya, ini yang bisa kau makan, ini jangan kau makan. Mengerti tidak Adam di situ? Mengerti tidak dia tentang apa akibat kalau dia makan dan apa akibat kalau dia tidak makan? Mengerti tidak? Udah jelaskan. Saya jelaskan ya. Mengerti tidak Adam sebelum dia makan buah ilmu pengetahuan Ya, baik dan jahat? makanya Mengerti dengar tidak? penjelasan saya dulu. Oke. Makanya dengar penjelasan saya dulu. Zuma ini dia memaksa seolah-olah biar ada kesalahan di situ. Tuhan itu menciptakan manusia itu punya free will, kehendak bebas, bukan takdir seperti yang diajarkan oleh abad ke-7 itu yang pakai takdir. Nggak ada itu takdir. Tuhan menciptakan manusia itu Yesaya punya free will. 45 nomor 7. Kehendak bebas. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan sudah mentakdirkan, Tuhan yang mengatur semua, Tuhan yang menciptakan semua kejahatan, kebaikan, Tuhan yang menciptakan. Gepeng. Sekarang permasalahanmu adalah pengakuan tentang Adam jatuh dalam dosa. Iya, ini saya Saya kan mau jelaskan mengatakan ini. kepada Soalnya- saudara, dengarkan. Saya mengatakan kepada saudara bahwa apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu baik dan jahat? Jawaban Anda apa? Ketika Adam sebelum dia memakan buah itu, dia tidak mengerti yang artinya berdosa, paham nggak? Oke. Tetapi dia Oke. paham. Tetapi Oke, dia kalau punya dia free tidak will. mengerti Tunggu, baik dan tunggu. jahat, kalau dia tidak mengerti baik dan Bukan jahat, baik dan jahat. berdosakah Tunggu, dia? salah. Bersalahkah dia ketika dia Salah. makan buah pengetahuan tersebut? Berdosa tidak? Salah. Berdosa Anda tidak? salah. Anda salah silakan. salah menafsirkan tadi. Masa Anda bilang Adam tidak tahu yang baik dan jahat? Kan Adam dia- tahu yang baik dan yang jahat. Salah Cuma Anda, Adam tidak salah. tahu yang Bayangkan istilahnya saja. Oke. ketika dia berdosa. Oke. Tunggu dulu. Adam tidak mengerti dosa, bukan dia tidak mengerti. Ketika manusia diciptakan punya free will, kehendak bebas, Oke. dan Hawa itu dirayu oleh malaikat Oke. yang menjelma menjadi ular, benar nggak? Kenapa jadi malaikat yang Makanya mereka tertipu. Mereka tertipu nggak pada saat itu? Fitnah Hawa malaikat tertipu lagi. nggak? Tunggu dulu. Kenapa malaikat lagi yang difitnah?
Adam sudah difitnah, malaikat lagi. Sekarang begini, sebelum Adam tahu makan Lah, buah kan, tersebut, sabar jangan terlalu melebar dulu. Anda kemana-mana akan saya timpuk dengan Bible. Sekarang ketika Cuman ngomong-ngomong Adam, aja dia. Gimana saya mau ngomong ini? Nggak ada penjelasan saya ini. sebelum Adam lanjut. makan buah baik dan buruk, apakah Adam tahu kalau dirinya telanjang? Belum tahu. Ya, belum tahu. Belum tahu dia Kalau telanjang. telanjang saja Iya. Adam tidak tahu, tidak sadar, apalagi tentang makan baik dan buruk, buah baik dan buruk. Maka pertanyaannya kemudian, berdosakah Adam ketika dia makan buah baik dan jahat itu? Berdosa tidak? Dia belum Ketika tahu dia baik makan dan itu buruk. dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia sudah belum jatuh ke dalam tahu dosa. baik dan buruk. Ketika ada Kata siapa orang itu? yang tidak tahu baik dan buruk, kemudian dia melakukan satu keburukan, apakah itu dihitung salah? Ketika ada orang gila yang tidak paham dirinya telanjang, diberikan aturan, jangan kau makan ini, jangan kau ambil ini, lalu dia ambil, apakah dia salah? Sementara dia tidak tahu baik dan buruk. Ketika ada anak bayi, kamu kasih aturan, anakku, jangan kau sentuh ini. Lantas Anda menyimpan di sampingnya panci yang lagi panas, dia sentuh, bayi Anda yang Anda pukul karena dia bersalah, padahal dia belum tahu baik dan buruk. Hah? Sehatkah Anda di situ? Kamu tidak paham ya dengan penjelasan saya tadi. Hah? Anda yang tidak paham dengan apa yang keluar dari mulut Makanya, Anda sendiri. Kalau Yang keluar argumen dari mulut jangan Anda cuma itu yang masalah Anda tidak pahami, apalagi yang keluar dari mulut saya. Tidak ada dosa bagi Adam, nggak ada. Saya Nggak ada. berkata, Adam tahu itu kalau mereka makan buah itu. Iya, masuk di Mereka telinga akan dia. jatuh, itu Adam tahu. Masuk di telinga kiri, kanan, keluar di telinga kanan. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Nah, Telanjang saja Anda akui. Gimana saya Dia ngomong tidak ini? sadar. Kenapa ada Gimana saya orang ngomong ini? dewasa? Dengar, Gimana ada saya ngomong orang ini? dewasa Gimana saya telanjang ngomong ini? telanjang bulat, tidak tahu dirinya kalau dia telanjang. Kenapa? Karena dia tahu baik dan buruk atau karena belum tahu? Belum tahu. Anda jawab tadi belum tahu. Nah, sementara mulut Anda dengan otak Anda itu jaraknya cuma berapa mili, berapa senti. Kenapa tidak bisa connect? Anda sendiri mengatakan Adam belum tahu baik dan buruk. Berarti kalau kita analogikan, Adam di situ akalnya belum terbuka. Karena kenapa? Telanjang saja dia tidak sadar kalau itu adalah aib. Dia tidak sadar kalau itu adalah telanjang. Dia tidak sadar kalau itu adalah tindakan yang tidak manusiawi. Di usianya yang begitu dewasa, matang, manusia pertama lagi, dia tidak sadar kalau dirinya telanjang. Kenapa? Karena belum terbuka akalnya. Begitu makan buah baik dan jahat, barulah terbuka akalnya. Barulah dia 100% murni menjadi khalifah di atas muka bumi, pemimpin atas segala sesuatu, sebab akalnya sudah berfungsi. Maka berterima kasihlah kepada buah yang dimakan, sebab dengan makan buah ilmu pengetahuan, Adam mewariskan pengetahuan kepada keturunannya. Kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka keturunannya sampai hari ini masih telanjang kayak monyet, tapi tidak sadar dirinya telanjang. Kamu mau kayak monyet? Mau. Jadi jangan kau fitnah Adam mewariskan dosa. Jangan kau fitnah Adam jatuh ke dalam dosa. Justru karena Adam lah kemudian makan buah baik dan jahat, manusia bisa tahu baik dan buruk. Dan akibatnya kita bisa menjadi makhluk yang menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau kita sama seperti kambing, sama seperti monyet, tidak tahu baik dan buruk, kerjanya cuma bikin keturunan. Ingat, Adam dicipta di Gan Eden lengkap dengan keturunannya, lengkap dengan kelaminnya, makanya dibuatkan pasangan supaya dia beranak cucu. Kalau dia tidak makan buah baik dan buruk, dia tidak tahu dirinya telanjang, taunya cuma menaiki mamakna, maka kita akan beranak pinak sama seperti monyet di hutan. Paham? Makanya di Islam itu diwariskan ilmu pengetahuan, kalau di Kristen diwariskan dosa. Ini ajaran apa ini? Kejam kali. Orang baru lahir sudah ada dosanya. Kalau di Islam, orang baru lahir masih dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Ngapain juga Tuhan datang bunuh diri yang seperti anda sampaikan? Pensiun, menjadi manusia untuk menebus dosa. Dosa apa? Adam mewariskan ilmu pengetahuan baik dan buruk, bukan dosa yang diwariskan.
dosa yang ada pada diri manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir nanti itu ditanggung masing-masing, bukan diwariskan ke orang lain, bukan ditanggung oleh orang lain. Data sudah saya sampaikan kepada saudara. Jadi tinggalkan ajaran agama yang suka memfitnah, fitnah Adam, fitnah malaikat. Sebentar siapa lagi kau fitnah? Tuhan lagi kau fitnah, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Siapa lagi yang hendak kau fitnah lagi? Habis itu surga pun difitnah. Di surga itu tidak ada kawin-mawin. Di surga itu tidak ada lagi kehidupan kekeluargaan. Di surga orang hidup seperti malaikat. Di surga orang hanya memuji dan seterusnya. Semua difitnah. Ini agama apa ini? Masih ada dajjal yang kita cari? Sementara di tengah-tengah kita sudah ada dajjal yang nyata, matanya buta. Orang itu manusia berakal itu diberi dua mata. Apa itu? Mata yang ada di atas kepala dengan mata batin. Sementara Anda cuma bermata satu. Mata yang ada di kepala aja yang berfungsi. Mata batin Anda tertutup. Kenapa? Anda adalah pengikut dajjal. Tanda-tanda pengikut dajjal, hatinya buta, tidak melihat mata hatinya. Mata manusia itu dua, mata di atas kepala dan mata batin. Kalau mata batin sudah mati berarti Anda pengikut dajjal. Hati Anda buta. Semua-semuanya hanya doktrin, dogma, seperti kambing yang dicucuk hidungnya pakai tali. Sadarilah itu. Semua argumentasi Anda akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Kenapa? Orang yang Anda hadapi ini adalah orang yang menafkahkan harta, nyawa, tenaga, waktu, ilmu untuk belajar dan mengkaji buku Dajjal yang dipelajari setiap saat. Paham sampai sini? Anda mau ke kiri, dihantam sama Bible. Anda mau ke depan, dihantam sama Bible. Anda mau ke kanan, hantam Bible. Ke belakang, hantam Bible. Ke atas Bible, ke bawah Bible. Anda mau kemana? Musuh terberat Anda itu adalah Bible. Paham? Zuma, kayak anak sekolah minggu saya dengar nakasimu ini. Anak sekolah minggu, dengarlah. Kamu nggak paham konsekuensi dosa itu, kamu nggak paham. Makanya kamu berkata begitu. Nah, saya tidak percaya yang istilahnya dosa keturunan. Siapa yang bilang anak orang Kristen bayi itu berdosa? Siapa yang berkata begitu? Itu konsep dalam agamamu, Roma 5 nomor 12. Kau baca baik-baik. Bilangkan dari tadi, musuh beratmu itu Bayi Bible. mati masuk Bacakan surga, ya. bro. Ku bacakan, hehehe. Ku bacakan. Baca. Roma 5 nomor 12 supaya kamu tahu. Kamu lari kemana? Bang Suma ini coy. Kau tidak akan pernah bisa lolos. Ya. Karena bahwasannya dangkal sekali. Gimana? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu manusia Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kucuk. Ada bayi nggak di situ? Ada Semua bayi? orang. Kamu pikir bayi itu bukan orang? Hah? Gini loh. Gini apa? Gini Saya apa? meluruskan Gini penjelasan apa? kamu. Kau Tunggu mau dulu. kemana lagi? Kau mau kemana gimana lagi? saya mau ngomong, Tadi kamu kamu ngomong terus. mengatakan tidak ada di Kristen manusia itu berdosa dari lahir. Ini apa dalilnya? Sebab semua manusia telah berbuat dosa. Sejak kapan anak yang dalam rahim itu berbuat dosa? Sejak kapan? Itu bukan dosa keturunan Zuma yang wawasannya dangkal. Itu preposisi. Ini. Sebab itu, preposisi. dengar. Itu preposisi. Sebab itu sama Bukan seperti keturunan. dosa telah masuk ke Woi. dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Jawab sama saya. Siapa satu orang itu? Jawab sama saya. Itu Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Adam Tunggu satu dulu. orang. Dengar. Adam satu orang. Kemudian ada bayi lahir hari ini. Termasuk nggak data ini makan sama anak bayi tersebut? Saya tanya, bayi mati masuk surga nggak? Lah, mati surga karena dia tidak punya dosa. Menurutmu? Betul masuk surga lah. Kenapa di sisi lain Anda bilang bayi mati? Bayi berdosa. Ini dalilnya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Preposisi itu namanya Zuma. Preposisi. Kenapa ada kitab dianggap suci kalau dia hanya karya majas? Lah, Apa kayak nggak majas cocoknya di disimpan mana? di museum ini sebagai buku peribahasa atau primbon? Hah? Agama yang paling Jadikan masuk aja akal puisi itu. ini, buku kumpulan puisi-puisi peribahasa kuno. Jangan kau jadikan sebagai firman Tuhan kalau begitu.
agama yang masuk akal itu cuman agama Kristen pelanggar hukum. Iya, Dosa dan agama pelanggaran yang harus masuk diselesaikan. akal itu Tunggu. adalah Harus agama diselesaikan Kristen, dengan penghukuman. tapi akal yang Dosa dan kejepit pelanggaran bangku tidak sekolah. bisa disogok dengan amal, ya. Itu ajaran abad ke-7 itu yang disogok dengan amal, jangan percaya itu. Oke, baik. Itu ajaran Kenapa? abad Oke. ke-7. Dihantam Wahyu lagi, tidak dihantam selesai. lagi kau, dihantam lagi. Di dalam Oke. Alkitab Jika jelas yang sekali sempurna, dikatakan tunggu. manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Hayo, itu apa maksudnya tuh? Apa Gimana maksudnya? ayatnya? Oh banyak. Kamu mau berapa ratus? 500, 200, 300? Hah? 400, 500? Tunggu dulu. Orang di zaman PL. Saya tanya, Ayub Tunggu, 3. tunggu. Dengar, Anda yang harus dengar. Saya di sini pakar Bible. Anda cuma penikmat doktrin gereja. pakar Bible? Oke? Yes. Pakar Bible? Yang ngajarin Bible dari tadi ente atau saya? Pakar Bible kamu? Yang ngajarin ente Bible tadi tunggu. saya atau Anda? Pakar Bible. Yes. Kamu pakar Bible? Yes. Oke, orang PL itu masuk surga itu percaya apa? Jangankan orang PL, orang perjanjian baru saja masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Matius 21 nomor 31. Lu mau kemana? Ayo, kamu mau kemana? Aduh. Ada. Lebih duluan Orang zaman masuk. PL. Dengar. Ini dulu. Pesundal, para pelacur dan Juma itu pemungut nggak pernah baca cukai Alkitab. lebih dulu masuk surga daripada pendeta dan pastor, apalagi jemaat gereja. Nggak Baca pernah kitab kau sendiri. Nangis kau kan? Masih Juma mau nggak pernah datang? baca Alkitab. Sudah Juma nggak pernah baca kubilang, Alkitab. jangan kau ikut perang. Kau ikut perang, matilah kau. Pendetamu Orang zaman suruh ke sini, PL. Bung. Pendetamu suruh ke sini Tunggu biar dulu, ku ajari tunggu Bible. dulu, tunggu dulu. Pendeta ente suruh ke sini biar ku ajari Bible. Orang zaman perjanjian lama. Aku lebih paham dari kamu Bible. Orang Masa perjanjian pendeta. lama masuk Kamu surga jauh. dosanya dihapuskan dengan mereka membakar tai sapi. Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tai sapi itu sebagai Salah. penebus dosa. Yesaya 6 nomor 7. Mencium batu bara menghapus dosa. Kau jangan ajarin saya Bible. Oh, sudah kubilang kan, kau maju Orang- ke depan, orang perjanjian ditabrak Bible. lama. Lari ke kiri, Syarat- ditabrak Bible. syarat masuk Lari ke surga kanan, itu ditabrak Bible. Mundur ke beriman belakang, kepada tabrak Jehovah. Bible. Turun Bible, naik Jehovah, Bible. ya. Tralalalala. Suruh pendetamu Jehovah sini. yang akan datang. Pendetamu suruh naik. Sedangkan Kamu orang besok di zaman perjanjian baru. hari Minggu kamu sampaikan ke pendetamu ada salam dari Bang Suma. Bapak pendeta diminta untuk datang berdiskusi dengan Bang Suma. Biar diinjili sama Bang lebih Suma. pintar Biar dari sampaikan kamu begitu. karena saya lebih paham Alkitab. Ya, orang Kristen itu ketika mereka beriman bahwa dosa dan pelanggaran harus diselesaikan dengan penghukuman dan Yesus menggantikan dosa mereka di kayu Oke. salib, di situ sudah nggak lagi bisa digoyangkan Oke. oleh kitab-kitab gnostik yang Baik. tengah abad ke-7. Oke, yang bilang baik. dosa Sekarang itu saya dengan amal minta itu udah nggak lagi tolong, bisa kalau digoyangkan. itu imanmu berasal dari Tuhan, kalau imanmu itu berasal dari Tuhan, tolong firman Tuhannya kamu sertakan bahwa dosa manusia ditebus dengan cara membunuh manusia. Saya tunggu. Hitungan 10. 1, 2, Dosa diselesaikan dengan penghukuman. 3. Tunggu dulu, Yesus itu 4. menebus dosa bukan? Tunggu dulu. Yesus itu menebus dosa bukan? Justru saya minta dalilnya dari Tuhan bahwa Yesus menebus dosa. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 4. sehingga Ia mengaruniakan Itu anaknya bukan tunggal. firman Tuhan, itu tulisan Matius. 5. Lah, tulisan tulisan Matius 6. bukan firman Tuhan. Yohanes. Woi, 1. tunggu dulu. Tulisan Matius 2. bukan firman Tuhan. Lah, pantesan lah Anda nggak paham ternyata. Di mana pengarang Matius? Ternyata Di mana nggak pengarang percaya. Matius pernah didatangi malaikat? Coba tunjukkan Nggak saya. percaya. Di mana Ternyata Zuma Matius ini nggak pernah didatangi percaya malaikat? Injil. Di mana? Pantesan dari tadi saya jelaskan penebusan dosa lewat surat Paulus, surat Injil dia nggak percaya. Rupanya dia cuma pegang. Saya tanya, Pakai kalau PL. Anda mengatakan Matius itu firman Tuhan, tolong tunjukkan kapan malaikat menyatakan diri kepada pengarang Matius. Sebutkan. Di mana tertulis? Di mana? Di mana tertulis? Matius murid Yesus bukan? Bukan. Matius Pengarang makan tidur bareng Matius Yesus bukan murid Yesus. Matius
Pengarang Petrus, Matius Yakobus, bukan murid Yudas, Yesus. Itu makan tidur bareng Yesus. Paulus rasul Yesus Kristus. Tapi penulis Tunggu buku dulu. Matius. Matius bukan Tapi rasul malaikat pengarang Jibril, buku bukan. Matius rasul bukan Yesus murid Kristus, bukan rasul malaikat Yesus. Jibril. Dengarkan, Matius yang adalah disebut juga namanya Lewi itu murid. Tapi penulis buku Matius bukan murid Yesus. Mau dalil? Mau dalil? Kalau Matius pengarang buku Matius bukan murid Yesus, mau dalil? Mau dalil? Mau dalil? Jangan pura-pura enggak dengar. Yohanes. Mau dalil tidak kalau Matius penulis Matius itu bukan murid Yesus? Mau dalil tidak? Mau dalil? Mau dalil? Saya nggak butuh dalil. Dia siap butuh kitabnya lagi. Hore. Lah, karena Anda tidak paham tadi. Itu artinya tikar telah menggulung Anda, bukan Anda gulung tikar. Tikarnya langsung yang menggulung Anda. Masakan Anda tidak butuh dalil dari kitab sendiri? Bukti bahwa penulis kitab saudara Parah ini, parah guru dah, adalah parah. bukan murid Yesus. Saya mau Saya kasih tanya Anda, contoh. tunggu dulu. Saya tanya Anda, Kristen itu pertama kali itu siapa yang bawa Kristen itu? Pertama kali. Paulus. Salah. Apa? Alasanmu dangkal begitu. Alasan Pantesan dari tadi kau apa? bantah-bantah Dengarkan. Sekarang murid-murid Yesus makan babi tidak? Tunggu dulu. Bukan begitu. Anda tidak paham. Murid-murid Yesus ibadah hari Minggu kagak? Kristen itu artinya Murid-murid pengikut Yesus Kristus. ibadah hari Minggu kagak? Murid Kristus, Murid Yesus ibadah Minggu tidak? murid Yesus ibadah secara roh dan kebenaran, tidak terikat ruang dan waktu. Dasar dajjal. Saya tanya, jemaat-jemaat Yahudi, jemaat-jemaat di sinagoge ibadahnya hari apa? Jawab. Itu Itu ibadah Ibu Budi. jemaat yang ke sinagog itu orang Yahudi. Ibu Budi. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Makanya Sekarang Anda saya nggak paham tanya, tadi intisari Taurat. jemaatnya Yesus ibadahnya Minggu atau Sabtu? Minggu. Bukan Minggu. Secara roh dan kebenaran. Woi, Anda tunggu dulu. Jemaatnya Yesus bersunat atau Anda tidak paham? bersunat? Jawab. Penjelasan saya dulu. Udah, kamu nggak perlu. Penjelasan Saya saya nggak perlu penjelasan dari murid. Sekarang saya tanya samamu. Kristen pertama kali muncul itu Jemaatnya zaman Yesus Yesus, apa zaman Paulus? pengikutnya Yesus Anda jangan bersunat lari dari atau topik. tidak bersunat? Jawab. Anda jangan lari dari topik. Iya, saya tidak lari. Saya cuma mau buktikan ke Anda bahwa Kristen itu Oke. bukan pengikut. Sekarang saya tanya, jemaatnya Yesus bersunat atau tidak? Cuma ini. Nah, jemaatnya Yesus bersunat atau tidak? Jemaat Yesus. Bersunat atau tidak? Sunat. Bersunat atau tidak? Saya nggak paham itu istilah sunat itu. Yang saya paham. Tunggu dulu. Yang saya paham begini. Aku bilang, Yang saya aku paham. bilang, kamu berargumentasi, kamu akan diblender sama Bible. Eklesia Musuh pertama kali terberat muncul dilakukan Kristen oleh Yohanes itu Pembaptis. Bible. Eklesia pertama kali muncul dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Musuh dia membaptis terberat Tuhan Yesus. Kristen itu Bible. Eklesia pertama kali Kenapa muncul orang itu Yohanes Kristen Pembaptis. tidak ada yang hafal Bible? Eklesia Karena tidak mungkin musuh dihafalkan. Yohanes Pembaptis. Karena semakin menghafal Dia membaptis Bible, Yesus, semakin bukan sungsang Paulus. otak Cuma dan semakin batal. dekat kepada mu'alaf. Makanya orang-orang Kristen tidak pernah mau membahas Biblenya, tidak mau menghafal Biblenya. Kenapa? Karena kalau dia hafal Bible itulah yang akan mengantarkannya menjadi mu'alaf. Anda mengatakan Kristen Di mana? adalah murid Yesus. Itu bullshit, itu penipuan, Bung. Murid-murid Yesus semuanya tidak ada yang makan babi, tidak ada yang tidak bersunat, tidak ada yang menyembah Yesus, tidak ada yang kemudian masuk ke gereja, tidak ada ibadah hari Minggu. Itu yang Anda harus pahami. Dan pengikut Yesus tidak pernah menjadikan Paulus sebagai rasul. Paham? Fakta itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Kristen itu adalah orang-orang pengikut Paulus di Antioquia. Setahun mereka menjadi muridnya Paulus, mereka kemudian digelari oleh orang pagan-pagan lainnya di luar Kristen dengan panggilan Kristen. Camkan dan telan itu baik-baik. Itu ilmu dari abangmu Suma. Luar biasa, Mas.
Allah. Allah. Saya sedikit lagi 5 menit mau zuhur. Habis itu gabung lagi kembali. Jadi gitu ya saudaraku, siapa namanya nih, Koci Kole. Ya. Saudara Koci Kole, kalau Anda ke gereja, Anda tidak akan pernah menemukan data-data seperti yang Bang Suma sajikan. Kenapa? Kalau data-data ini dibocorkan pendeta, jemaat akan berkurang. Dengan berkurangnya jemaat, maka perpuluhan berkurang. Dengan kurangnya perpuluhan, maka pembayaran cicilan di rumah itu susah untuk dilunasi. Makanya data-data seperti ini itu tidak disampaikan. Yang disampaikan kepada kalian itu adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Eklesia pertama kali muncul itu zaman Yohanes. Ya. Tunggu dulu. Paulus Yohanes. Gitu. Kristen Tapi kalau pertama dia kali mau muncul buka-bukaan kayak begini, Eklesia, nggak perkumpulan bisa. jemaat pertama Nggak kali bisa. muncul itu di zaman Yohanes. Orang Kristen tidak beribadah. Mana berani Orang Kristen pendeta tidak membahas-bahas beribadah kayak hari begini, nggak Sabat. berani. Karena Nggak orang berani bahas. Kristen Pendeta kayak gini beribadah nggak secara berani. roh dan Nggak berani kebenaran. mereka. Orang Kristen beribadah secara roh dan tunjukkan kebenaran, saya tidak terikat ruang dan satu waktu. orang Orang Kristen murtadin boleh nggak ke gereja yang mau hari Selasa? berhadapan Boleh. dengan Bang Suma Boleh nggak berdialog ke kayak gereja hari begini, Rabu? nggak Boleh. akan pernah berani dia. Paling jadi tidak penghujat. terikat ruang dan waktu. Orang Kristen ibadah secara Siapa roh lagi? dan kebenaran. MKC. Siapa Tidak lagi yang terikat murtadin? ruang dan waktu. Effendi yang orang Aceh. Mana berani Oke. diskusi dengan saya? Siapa lagi? Yang murtad itu siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang mengaku Orang Kristen, pengikut Kiai Kristus, murtad. tidak Kiai murtad beribadah itu di hari membahas Sabat. Islam. Orang Dia tidak Kristen, membahas Syiah, pengikut padahal dia Kristus dari ibadah Syiah. secara roh dan kebenaran. Kita sudah tantang dia untuk Sebab berdiskusi anak menggunakan manusia bahasa adalah Arab. Tuhan Dia di atas sembunyi. hari Sabat, ya. Oke, Kiai saya murtad jelaskan itu dulu. kita sudah tantang dia berdialog bahwa- berdebat pakai bahasa Arab. Dia nyunsep sama seperti siapa? Sidi King menantang tapi dia Oke. sendiri kabur. Paham? Oke, Belum saya ada jelaskan dulu. murtadin di atas Jadi- muka bumi ini yang jadi, paham Bible sehingga dia masuk ke dalam Kristen. Ingat, biar teman-teman semua Kristen itu murtadin di paham. atas muka bumi, Dan camkan ini, orang Islam catat. paham. Saya kasih Semua kunci dulu ya, murtadin kunci. yang ada di atas muka bumi ini, Nama dia Yesus. menjadi murtad Nama Yesus bukan itu karena adalah menemukan Yesua kebenaran di Yasa, dalam ya. Bible. Camkan itu. Tetapi mereka Yesua menjadi murtad Yasa, kalau ya. bukan Nama karena Yesus, ekonomi, tapi nama Yesus itu karena artinya perut, itu di bawah Allah perut, penyelamat, ya. pasti karena Jadi dia Yesus malas itu, beribadah, menjalankan adalah syariat Islam. Itu firman fakta. yang bersama-sama dengan Allah, ya. Tapi Jadi kalau Yesus itu dibilang adalah pikiran dia Allah, masuk logika menjadi Allah, hikmat Kristen Allah, karena itu belajar Yesus. Bible, itu bullshit. Itu adalah sang firman, ya. Sampaikan salamku kepada murtadin. Sampaikan salamku kepada semua murtadin yang ada di Indonesia ini. Bang Suma menantang kalian berdiskusi offline atau online. Murtadin. Semua murtadin. Seperti Bang Zuma yang Sampaikan pendeta-pendeta yang ada di gereja umumkan. Bang Suma menantang seluruh murtadin yang ada di Indonesia untuk diskusi offline yang akan diselenggarakan oleh API Apologetik Islam Indonesia, khususnya kepada murtadin. Kita gulung mereka dengan mengatakan bahwa kamu meninggalkan Islam bukan karena menemukan kebenaran di Kristen, tetapi karena di luar daripada itu. Nah, Korintus berkata bahwa jika yang sempurna Tadi sudah dia masih baca tiba, mantra juga rupanya. maka yang Ini orang tidak ngomong apa sih? sempurna Ya, akan lenyap. sahabat-sahabat saya pamit sebentar ya. Kurang lebih Aduh, 15 kenapa menit pamit lah? saya terbilang. Pamit Di sini dulu. aja, Jangan Gurunda. dibahas, masih Siap, banyak mau yang mengundang Di sini aja, di sini aja, Gurunda mute Siap, aja. Gurunda. Baik, Di sini aja Gurunda. Siap Host, 86. tolong gedein saya host. 86. Tadi tolong gedein saya host. Coba ini dari Siap, Katolik ya. 86. Ini dari Katolik ya. Kos ini kan tulisannya itu menghalangi host. Tolong host. Oke. Oh, saya sudah Tunggu dulu. buka. Saya sudah buka. Enggak, ini Anda tulis, harus- mereka tulisan ini nggak benarkah paham Yesus inti itu syariat Tuhan itu loh. makanya begitu Dengerin dulu, penjelasannya dengerin dulu, ngawur. Kos. Iya, Kos, dengerin dulu. Ah, tentu. Oke. Ini dengerin dulu, host. Gitu. Kos ya, kos dengerin dulu ya. Ini dari Katolik ya. Ini Udah. bukan Gimana, bukan Bang Ardi? ya. Siap udah. Ini dari Catholic Identity. Ini Catholic Education tuh edu. Ini bukan Wikipedia. Ini bukan apa namanya open source, bukan. Ya oke ya. Kita cek di sini. Who wrote the gospel and when? Ya siapa yang menulis gospel dan kapan kan gitu kan? Kita cek tadi bilangnya Matius ya. Dari Markus dulu deh. Dari Markus tuh. Markus ya.
Bisa bahasa Inggris gak? Kus. Wih. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh ya udah, aku artiin ya. Bahasa Indonesia aja. Ya aku artiin. The authorship of the gospel which bear the name of Mark is unknown. Nih kita artiin ya. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Buset dah, ini kata Katolik sendiri ya. 1, 2. Matius tadi kan katanya Matius, katanya Ardian Bang Zuma nggak paham Bible, dengerin dulu makanya yang banyak dulu, baca. Saya mau sanggah dulu. Jangan kemana-mana. Saya belum selesai. Saya kok paham jadi? maksud Anda. Ini belum selesai. Markus itu ngomong sendiri. Markus itu mengutip catatan Petrus dan surat yang pertama beredar itu adalah Yudas Yakobus. Ngarang. Itu saudara kandung Yesus. Tunggu. Dengerin. Surat pertama beredar. Tunggu. Markus banyak kutip catatan Petrus, sedangkan Lukas. Iya, tahun berapa ditulis? Tahun berapa ditulis? Markus tahun berapa ditulis? Di Babylon, ketika dia di Babylon mencatat tahun berapa? Petrus. Tahun berapa Itu ditulis di Markus. mana? Nah, yang dipermasalahkan. Enggak, saya tanya kapan ditulis? Tunggu. Woi. Loh, saya tanya kapan Apa ditulis? masalahnya di situ? Tahun berapa? Masalahnya di Tahun situ berapa apa? ditulis Markus? Masalahnya di situ Saya tanya apa? Markus ditulis tahun berapa? Jawab pertanyaan saya. Masalahnya di situ apa? Jawab Masalahnya pertanyaan di situ? saya. Enggak ada masalahnya di situ. Jawab Bukan pertanyaan masalah. saya. Kan saya Markus sudah bilang. ditulis tahun berapa? Jawab. Markus itu mengutip Ditulis tahun berapa kok mengutip. Adalah penyelidiki kisah para rasul. Ngomong Gitu. sendiri dia. Oke. Sudah jelas. Nah, Jawab pertanyaan saya. Saya jelaskan lagi. Jangan kemana-mana. Loh, kok ngomong sendiri? Jelaskan lagi. Ini orang yang ditanya nyambung tahun nggak sih? berapa Dari ditulis? Paulus. Itu. Saya tanya tahun berapa, Paulus Bung? mencatat. Bung. Tunggu. Paulus mencatat. Saya tanya tahun berapa? Di mana Tahun ya berapa? kisah para rasul ini? Coba saya cari. Tahun berapa ya kisah para rasulnya? Dia nggak nyambung. Woi, tahun berapa ditulis? Woi, Ini pendeta loh, ini pendeta. pendeta kok koplak gini, gimana ceritanya Pendeta nih? Coba ditulis di mana, Markus? Dan kapan ditulis? Batuk. Coba, tahun berapa ditulis Markus? Menurut Anda itu kapan? Menurut Anda itu kapan itu? Ditanya kok tanya balik. Ya, kan saya kan nggak tahu penulisannya. Makanya kalau nggak tahu saya kasih tahu. Akui Oke, dulu oke, bahwasanya saya lebih tahu daripada Anda. Diakui dulu. Thank you, Aki Mirror. Ayo, Enggak diakui lah. dulu. Anda nggak bisa tafsir kan Anda habis Anda Saya nggak baca, nafsir, Anda- saya membaca. Saya membaca dari Katolik, Oke, lanjut saya nggak dulu. nafsir. Kok Anda baca dari Katolik, Kristen bukan Katolik. Kristen bukan Katolik. Kristen, Anda Kristen Protestan atau Katolik? Saya Kristen Baptis, penerus Yohanes Pembaptis. Bukan Karena Protestan Baptis berarti. Bukan Protestan. Bukan Katolik. Bukan Protes. Bukan. Bukan Kristen Saya apa? Saya Anabaptis, penerus Yohanes Pembaptis. Bukan Tahun berapa itu Katolik. ada? Anda mesti saya ngajarin sejarah dulu berarti. Gak usah kemana-mana. Markus ditulis tahun berapa? Anda paham sejarah Gak dulu. usah Makanya saya bilang kemana-mana. tadi. Markus ditulis tahun Tunggu, berapa? tunggu. Jangan kemana-mana. Makanya saya tadi Tadi kan bilang, Anda bilang kalau- Markus kalau adalah firman Zuma- Tuhan. Tunggu aku tanya makanya di saya sini tadi ya. bilang Ini di kalau sini. Zuma itu Ini ngarang. ngomong sendiri dia. Nih Markus. Begitu. Ini firman Tuhan atau bukan ini? Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan kan. Firman Tuhan. Oke, firman Tuhan ya. Iya. Sekarang saya Iya. tanya, Dia kutip Markus Petrus. ditulis ditulis tahun berapa firman Tuhan ini? Kalau saya nggak tahu itu tahun berapa, yang saya tahu Ditulis di mana? Ditulis di mana? di Babylon. Babilonia itu daerah mana? Lupa juga saya. Ngarang aja Bukan, terus. yang saya tanya Nih, masalahnya dengerin. di situ apa? Masalahnya Dengerin. di situ Nih. apa? Ini loh. Masalahnya di situ apa? Diam dulu. Diam. Markus. Nih. The gospel was written in mana ini? Roma. Nih. Dah, diam dulu. Ya. Matius. Dengerin dulu, jangan dipotong ya. Nih saya artikan Matius ya.
Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Buset dah, tuh nggak diketahui secara pasti. Ini saya nggak tafsir ya. Saya membaca. Ini saya nggak tafsir. Oke. Kemudian dari Lukas. Nih, saya terjemahkan lagi dari Lukas. Tuh, penulisan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Buset dah. Nah, Lukas. Ini kita ke Yohanes. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Masih menyisakan misteri. Nggak percaya nih, tuh. Lari. Kabur. Lari. Kabar. Kabur. Kabur. Assalamualaikum Pak Moto, Bang Arif. Assalamualaikum Ustadz Mutu, Ustadz Arif. Wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi penulisan ini hanya klaim-klaim saja, klaim dari bapak-bapak gereja, teman-teman ya. Nih, saya bukain kalau nggak percaya nih. Ini dari Alkitab. Tunggu ya, bentar ya. Transmisi Bible, who wrote the gospel. Mana? Ini penulis Bible. Nih, sejarah Alkitab Indonesia. Oke ya, sejarah.sabda.org. Ini hanya klaim-klaim aja nih, teman-teman. Nih ya. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup, Matius 16:16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Menyatakan klaim-klaim sendiri. Ngeklaimnya juga tahun 130 Masehi. Padahal ditulisnya tahun berapa? Tahun 60-an. Sisa berapa? 70 tahun. Kemana aja 70 tahun, woi? Kemana aja 70 tahun, ngeklaim sendiri, dibantah sendiri, kucluk. Matius, Markus. Tahun berapa Markus? Masih ya di sejarah Alkitab ya. Tahun 55-56. Tuh kan. Ini Injil Markus ini sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, berlaku bagi semua Injil. Dengan suara bulat, gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil. Suara bulat. Suara bulat. Emang onde bulat. Kucluk. Suara bulat. Ya, Pak Suma. Kata tanya ini Pak udah. Suma ya, Pak Suma. Udah Gurunda. Tidak. Ini. Di bawah bertanya. Oh iya. Ya silakan. Tunggu dulu, saya sapa dulu ini, Bang. Iya, silakan. Selamat siang, Ibanez. Dan Ibanez. Ya gimana Bang? Selamat siang. Halo. Ya selamat siang. Kristen apa Muslim nih? Muslim Bang. Muslim. Kecil. Ya silakan. Kecil suaranya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang. Silakan. Karena saya mau naik ke Kristen. Ya keluar aja dulu Bang. Suaranya kagak ada. Ya turun dulu Bang, silahkan yang abang agama yang lain aja naik Bang. Saya Muslim Bang. Oke, siap. Ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Silakan sahabat-sahabat Kristen yang mau naik, silakan. Noise Bang Ardi, iya noise. Yang lain, silakan Guru Mutu atau Ustadz Arif. Silakan, aku mute ya. Aku mau voting dulu. Mau voting, siapa tahu suaraku didengar.
Voting penulisan Matius itu yang nulis Ardiansah. Gitu aja. Voting ya. Lanjut. Selamat siang, Pak Situ. Di sini Pak Sana menyapa. Pak Sana. Di sini Pak Sana. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kristen apa Muslim? Musafir Pak. Hah? Kristen. Musafir. Kristen beliau. Oh Kristen, itu. Oh iya. Oh iya, Bang Beni ya yang tadi pagi ya. Oh Kristen, silakan. Apa yang ingin disanggah dari penjabaran Ustadz Ardiansah? Itu sebenarnya semua udah benar, itu data-datanya ya. Itu sudah pas. Pas saya perhatikan Bang Suma mengkhotbahkan tadi satu anggota itu memang itu udah skakmat itu bagi orang yang kurang belajar Alkitab. Jadi ya, itu udah pas lah itu Pak, bahwasanya jadi jabaran guru-guru gurunda itu tadi sudah pas. Sudah pas. Saya mengakui itu bahwa karena ada secara latar belakang historis masih kurang pemahaman bagi orang-orang Kristen yang belum belajar bahasa aslinya. Karena disitulah kebodohan orang-orang Kristen yang beribadah hari Minggu masih makan daging babi. Itulah salah satu kebobrokan orang Kristen sekarang ini, Pak. Lalu Anda gimana? Anda Advent, Bang. Anda gimana? Anda sendiri Advent gimana? Bang? Kok malah menyalah-nyalahkan? Apa? Anda sendiri bagaimana? Kalau Kristen yang lain salah, lalu Anda gimana? Ya, saya lebih kepastiannya ke Kristen Advent, Pak, karena Kristen Advent menuruti apa yang dilakukan oleh Musa. Saya mau ke situ. Tapi tetap menuhankan Yesus. Ya, kalau secara aku belum tahu secara teologi Advent itu bagaimana. Nah, makanya saya mau ke sama orang Advent nanti. Jadi yang saya pastikan bahwa mereka percaya tentang hari Sabat adalah hari Sabtu. Mereka percaya perpuluhan itu bukan untuk pendeta tapi untuk pelayanan di dalam gereja. Kalau nggak salah katanya gitu. Bukan untuk pendeta tapi ditorsir oleh gereja untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya untuk pembangunan gereja, pembangunan sekolah, rumah sakit, katanya gitu kata orang Advent. Nah, dan yang saya suka dari orang Advent itu reformasi kesehatan, bahwa mereka makan sayur-sayuran, buah-buahan. Itu Pak yang saya tahu, Pak. Jadi Tuhan kamu siapa? Allah itu Pak, Allah itu Esa. Bukan Yesus. Kalau itu sesuai dengan ya Tritunggal, mungkin kepribadiannya Yesus adalah Allah, Pak. Katanya sih gitu. Jangan katanya, menurut Anda. Ya, kalau sesuai dengan data Alkitab Yohanes 14 ayat 6 itu, Pak, yang mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, katanya gitu. Yang Tuhan di situ yang mana? Memang dia nggak sebut secara gamblang dia itu adalah Tuhan, tapi dia melihat dari iman murid-murid Yesus seperti Petrus mengatakan engkau adalah anak Allah. Jadi Petrus yang mengatakan sendiri, Pak. Iya, Petrus. Jadi Anda percaya kalau Yesus itu Allah itu sendiri? Iya, dan kalau dari saksinya yaitu muridnya itu percaya, ya kami percaya, Pak. Jadi apa bedanya Anda dengan yang tadi? Yang Kristen yang lain mengatakan bedanya, Yesus itu adalah Allah. Bedanya Pak, di Kristen sekarang ini mereka percaya tanggal 25 adalah lahirnya Yesus, padahal di Alkitab nggak ada. Itu kan sebuah kebodohan. Tapi kamu kan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi apa bedanya dengan mereka?
menuhankan Yesus. Orang Kristen sekarang ini mereka itu tidak sesuai Iya, dengan nak. data, Pak. Tidak sesuai dengan data. Maka itulah kebodohan yang tadi Bapak Kostel itu yang tidak sesuai data. Tapi Bang Zuma Kalau sama Anda sesuai data, aku masih banyak belajar, Pak. oh masih banyak. Mungkin silakan Bang Moto, karena Gurunda masih sholat mungkin. Silakan Bang Moto. Advent ya bang ya? Apa Bang? Advent ya bang ya? AKBP Bang. Oh, Huriya Kristen Batak Protestan ya. Tapi masuknya Advent ya? Ya rencananya ke sana Bang. Kenapa di Advent tadi ada makanan? Kenapa tadi? Ya mereka mereformasi makanan dengan itu kesehatan, buah-buahan, sayuran. Itu yang dianjurkan di Taman Eden Bang, katanya gitu. Oh, berarti makan buah-buahan aja gitu, vegetarian. Iya. Kalau vegetarian makan buah-buahan atau makan sayur-sayuran aja itu, coba abang bawa ada Bible nggak bang? Samping abang, pegang nggak? Oh, saya lagi di luar sih. Saya cuma mau menyanggahkan aja apa yang sudah dikasih tahu Bang Zuma sama Bang Ardi. Itu udah pas sekali itu datanya. Iya, jadi kalau misalnya abang cuma makan sayur-sayuran itu nggak boleh, kata Paulus tuh nggak boleh, gitu bang. Oh, Nih nanti dilihat di Roma 14 nomor 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Vegetarian itu menurut Paulus itu orang yang lemah iman. itu memang konteksnya dalam situasi orang-orang Roma begitu Bang. Orang-orang Roma juga suka menjatuhkan orang-orang yang makan sayur. Iya, berarti itu kan ya lemah iman kan ya? Iya. Cuman bagi saya nggak ini sih, nggak dipusingkan. Itu kan sesuai dengan anjuran dokter juga bilang kalau supaya nggak cepat dapat kanker ya harus banyak-banyak makan sayur. Berimbang maksudnya, ya. Iya. Jadi nggak boleh jadi vegetarian kalau di Kristen itu sebenarnya, karena itu nggak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak pertanyaan sih. Kalau mau ke Advent itu berarti nanti percaya bahwa nabinya itu Ellen G. White ya? Kalau itu kurang tahu Bang. Tanyakan sama orang Advent itu. Jadi selain Yesus juga ada otoritas namanya Ellen huruf G terus White putih, Ellen G. White. Nah nanti abang cari dulu, browsing dulu sebelum masuk ke dalam Advent. Nanti abang cari dulu itu, pelajari aja nggak apa-apa. Kenapa alasan pindah ke Advent bang? Nggak ikut ini Bang melandaskan 10 hukum Bang. 10 hukum kan warisan secara langsung dari surga buat Nabi Musa Bang. Itu yang menjadi dasar pemerintahan surga Bang. 10 hukum itu tidak boleh dihilangkan, tapi bagi orang Kristen dihilangkan. Oh ya, di Keluaran 20 sekian ya. Iya Bang. Itulah gobloknya orang Kristen Bang. Ya, 10 perintah Tuhan ya. Jadi 10 itu kan bagi 2 kan, 5 kan. 5 untuk Tuhan, 5 untuk manusia kan? Enggak Bang, 1 sampai 4 untuk Tuhan, 5 sampai 10 sesama manusia Bang. Oh iya. Ya, anggaplah begitu. Jadi Kristen sudah banyak yang ini ya, tidak melakukan hal ini lagi ya. Iya, karena mereka ikut Katolik, mereka punya kuasa untuk merubah apa isi segala firman Tuhan itu, Bang. Ikut Katolik. Iya, sebagai contoh hari Sabat, mereka hari Sabat dibilang hari kemenangan, yaitu hari Minggu, padahal tidak ada tertulis dalam Alkitab manapun, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, disuruh beribadah, tidak ada hari Sabat adalah hari Minggu, seharusnya gitu. Yang menjadi kebenaran adalah hari Sabat adalah Sabtu. Terus masih Tritunggal tapi? Hah? Masih Tritunggal tapi? Kalau dari iman saya memang masih Tritunggal, Bang. Tapi kalau dari Advent kayak saya kurang tahu.
Nah, sekarang yuk kita bedah Tritunggal coba. Kenapa Abang bisa percaya dengan Tritunggal, Bang? Kalau Abang megang Keluaran 20 sekian gitu kan, 10 perintah Tuhan. Nanti kita paralisasi dengan Tritunggal. Itu kira-kira sejalan nggak sama Keluaran 20 atau 10 perintah Tuhan? Sebenarnya nggak ada kaitannya sih bang. Nah, terus Cuman mengenai kepribadian aja sih bang. Memang sangat Maremuto noise. masa noise ya? Ya, noise. Kayak gitu. Iya, kresek-kresek. pakai kipas angin. Nah, sekarang Enggak. noise nggak? Udah, Mare. Lanjut, Mare, lanjut. Jadi Tritunggal itu gimana, Bang? Ini bang, kalau mengenai Tritunggal memang harus pakai data dan iman sih. Jadi tidak bisa kalau kita tidak pakai data dan iman. Namun yang Boleh. Dikeluarin aja dulu datanya, baru iman kan tanda kutip selera masing-masing ya. Tapi kalau Iya. data itu kan nggak bisa selera. Coba Abang jelasin pakai data tuh masalah Tritunggal itu, Bang. wait bang, saya buka Alkitab di HP ya bang ya, bentar ya. Boleh. Oke. Matius 28 ayat 19 bang. Di situ ditulis bahwa memang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu 3 kepribadian yang menjadi satu kealahan. Makanya esensi dari kealahan itu cuma satu memang, tapi ada 3 kepribadian bang, yang menjadi apa namanya, identitas dia. Tapi kalau untuk ditanyakan kenapa kok Yesus berdoa untuk Allahnya sendiri, katanya dia Tuhan. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang sulit bagi saya. Cuman kalau saya secara pribadi, doa Yesus kepada murid-muridnya itu ya mengajarkan bahwa dia apa namanya, untuk mendoakan murid-muridnya secara keadaan manusia, karena dia kan 100% mengosongkan diri menjadi manusia. Makanya dia mau menyuarakan kepada Allah Bapa itu bang. Jadi kalau untuk doa, kenapa Yesus berdoa kepada Allah padahal dia sendiri Tuhan, itu nggak masuk akal memang. Tapi kalau dalam historisnya, Yesus ini kan dalam keadaan manusia waktu itu. Jadi kalau dalam keadaan manusia memang tidak 100% dia pakai kuasa kealahannya. Tapi setelah dia mati, barulah dia memakai kekuasaan kealahannya dan dia bangkit. Gitu bang. Oke, saya belum pakai pranara luar ya, atau sumber luar untuk Matius 28:19. Petrus muridnya Yesus bukan, Bang? Secara Matius iya bang. Kita Matius Oke. mengatakan dia murid Yesus. Oke, wait. Di sini kan ya Bang ya, Matius 28 nomor 19 gitu ya. Di Iya. sini kan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Nah, ada yang menarik Bang. Kalau kita nanti buka, kita paralelisasi dengan Kisah Para Rasul 36, 38 lupa saya. Oke. Petrus nih, khotbah Petrus. Ya kan ya? Ini khotbah Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Adapun Roh Kudus itu karunia saja. Tapi Petrus itu dalam lanjut. Jadi Yesus itu, aduh lupa saya ngeblank apa ya? Oh gini, membaptis itu dalam nama Yesus aja, nggak memakai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Adapun Roh Kudus ini hanya sekedar karunia saja. Jadi Petrus itu mengajarkan bahwa kalau kamu mau dibaptis itu cukup dengan nama Yesus. Sedangkan Yesus mengajarkan dalam Matius 28:19 kalau kamu mau dibaptis itu harus menggunakan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan begitu. Timbul pertanyaan kalau kita mau kritisi, apakah Petrus itu tidak mendengar apa perintah gurunya, Yesus itu sendiri? Kalau mau baptis,
secara amandemen ya, secara caranya, prakteknya itu harus memakai 3 nama tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Petrus ini coba untuk merubah tata cara atau ajaran Yesus yang diajarkan sebelumnya? Yang kedua, yang ketiga, jangan-jangan apakah Petrus sendiri tidak mengenal di Matius 28 nomor 19 atau di Holy Commandment, amanat agung tersebut? Silakan Bang Sito. Kalau menurut saya Bang, mungkin saya perlu banyak belajar juga, tapi izinkan saya mau dapat. Nah, kalau menurut Petrus seperti itu, ya secara logika berarti dia lupa apa yang diajarkan Yesus. Itu saja, karena manusia kan banyak kekurangannya. Jadi kalau secara diperintahkan oleh Tuhan untuk baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi dia lupa dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, berarti dia belum mengingatkan apa yang sudah diajarkan Yesus. Mungkin dia secara harafiahnya ya itu yang dia tahu itu. Mungkin itu Bang yang saya dapat pandangan. Oke, jadi sebentar. Nah, nanti saya kutip. Nah, sekarang baru saya mulai masuk ke peran luar gitu. Sebenarnya saya sih masih mau menunjukkan ada beberapa hal juga mengenai kalau baptis itu dengan nama Yesus itu udah cukup, bukan hanya di Kisah Para Rasul 2 nomor 38, tapi memang ada beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kutip dari aduh, Ustaz Arif, ayolah. Saya pengen nanya aja Bang Mutu, itu yang benar yang mana sebenarnya? Yang Yesus saja apa ketiga-tiganya itu? Cara pembaptisannya. Ayat yang benar itu ya ayat yang mana ya? Ya Bang Sito. Itulah Bang, makanya harusnya Kristen itu, LAI itu harus punya bahasa asli, jangan hanya bahasa Indonesia. Jadi rancu, kontradiksinya banyak, makanya diketahui oleh agama lain. Makanya harus pakai bahasa asli. Kalau kita pakai bahasa asli, maka itu tidak akan terbantahkan untuk iman kita seorang Kristen. Dan tidak ada perubahan-perubahan tanggal 25 dan lahirnya Yesus, ini itu. Kutu kupret itu kalau orang-orang yang pakai bahasa Indonesia. Makanya lari-lari. Lahirnya Yesus, ini itu. Dulu Bang Situ ketika dibaptis menggunakan yang mana itu? Apa yang Yesus saja atau ketiga-tiganya? Kalau untuk dibaptis ketiga-tiganya Bang, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi baptisan di AKBP beda Bang, sedangkan di Yohanes Pembaptis dia diselamkan di air, kan ini kan rancu juga. Makanya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis, sedangkan di HKBP tidak, malah dipercik, kan bodoh. Ya, silakan dilanjut Bang Mutu. Di sini masih ada. Nah, yang Bang, saya hanya bertanya aja Bang satu sebelum saya pergi, sebelum saya makan siang. Ini kan mengenai 10 hukum sebagai dasar pemerintahan di surga Bang. Kan surga itu satu kan. Kita percaya Allah itu adalah Esa satu. Nah, surga itu kan satu untuk semua orang, baik agama apapun. Yang penting menyembah Allah, ya kan. Nah, ini mengenai 10 hukum Bang. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah berlaku bagi Muslim Bang? Itu saja sih Bang. Kalau berlaku bagi Muslim hari Sabat, saya akan ikut Bang. Yang lain, Ban Moto, silakan Ban Moto. Atau Kurunda sudah hadir nih atau Bang Ardiansa? 1 menit, 1 menit sebentar, ngambil air doang, bentar. Siap. Jadi kalau kita berbicara tentang hari Sabat ya, umat Islam melakukan semua hari ibadah, sholat 5 waktu. Itu tanpa ada terkecuali ya, semua hari. Bukan di hari Jumat aja, semua hari.
setiap hari. Bukan hari Sabtu aja atau Jumat aja, semua hari. Simpel jawaban saya. Bang situ, jangan dulu turun bang. Gini bang, terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk tambahannya bang. Segala hormat bahwa ini yang saya imani dalam Yesaya 55 ayat berapa itu katanya ketika dunia itu yang dunia baru, langit yang baru atau dikatakan surga itu mengatakan di Sabat, artinya tidak ada. Memang kita beribadah setiap hari bang. Maksudnya ini harinya Tuhan untuk kita dikumpulkan satu masjid atau satu gereja. Nah, itulah hari apa yang kita harus yang dikhususkan untuk satu kesatuan di dalam komunitas kita bang, menjadi penyembah Allah itu, pengikut Allah itu. Jadi itu yang menjadi identitas kita mau masuk ke surga itu bang, karena di surga katanya tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin, Selasa, Rabu, tapi hanya satu hari Sabat. Nah Sabat itulah yang akan kita berganti Sabat, memuji Allah katanya di surga itu bang. Ada di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat berapa itu kalau nggak salah, saya lupa bang. Cuman itu yang saya dapatkan bahwa di surga hanya ada satu hari saja nanti, hari Sabat itu, karena di surga tidak ada lagi matahari bulan, karena terangnya itu adalah Allah sendiri. Makanya Sabat itu adalah tanda integritasnya Allah sebagai sang pencipta, karena Allah menciptakan 6 hari dan di hari ke-7 dia menguduskan dan memberkati segala ciptaannya. Kitalah ciptaan itu bang. Makanya bukan hanya untuk Israel tapi untuk semua ciptaan. Kalau seandainya Muslim ada, maka saya akan ikut gitu bang, mengenai hari ke-7 itu adalah identitas Allah sebagai sang pencipta, bukan bahwa manusia diciptakan dari kera, kan itu bodoh. Betul. Nah, Gerunda, Ban Suma, monitor. Silakan Ban Mota. Yang pertama mengenai tadi apa? Sabat ya? Kita kenapa nggak menjalankan Sabat gitu ya? Ya bang. Kalau di Muslim itu karena yang pertama syariatnya kalau untuk umat-umat terdahulu itu hanya dibebankan hanya untuk umat-umat terdahulu, itu yang pertama. Terus, nah nanti abang lihat buka di Keluaran 33 nomor 4. Coba abang buka. Ayat berapa bang? Ulangan 33 nomor 4. Oke, Musa telah memerintahkan kepada jemaat Yakub ya. Tapi itu kan bang bukan hanya 10 hukum, tapi dalil-dalil orang Yahudi yang menambah-nambahkan 10 hukum itu. Kan jadi ada 600, harusnya 10 aja. 10 aja yang dituruti oleh Allah, tapi ditambah-tambahkan oleh orang Yahudi, makanya dibuat hukum Taurat. Itu bang, yang saya tahu. Ini, jadi namanya itu misfot. Misfot itu suatu hukum ya. 600 aslinya itu 603 plus 10 Aseret Hadevarim, 10 perintah Tuhan, jadi 613. Nah, dikatakan di sini tuh nah, yang tadi ulangan ya, Torah Ziva Lanu Moshe merasa kehilat Yakub. Nah, ada kata kehilat Yakub dan di sini ada kata Torah yang difahami oleh pengertian dari orang-orang Judaism yang pertama bahwa Torah ini memang khusus dibebankan untuk mereka itu jemaat Yakub. Dalam hal ini adalah Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, buktinya apa? Abang pernah dengar yang namanya Bnei Noach nggak? Mereka tuh menisbatkan diri kepada Judaism juga. Tetapi memang ada beberapa halakah. Kalau di kita tuh hukum syariat di Islam itu yang antara Bnei Noach dengan Bani Israel itu aja berbeda. Contoh, kalau di Bani Israel
atau orang-orang Israel itu kalau dia menyunatkan dirinya karena salah satu bentuk ketaatan dari perintah Tuhan. Tapi kalau bagi Bnei Noah itu mereka menyunatkan dirinya bukan hanya mengikut supaya untuk jadi orang Israel, tetapi misalnya untuk alasan medis kesehatan, nah itu oke lah. Tapi kalau untuk bagian dari masuk dari supaya mereka tuh jadi Bani Israel tuh enggak sama sekali. Karena apa? Bnei Noah itu dipercaya itu lebih tua dibanding Judaism. Itu yang pertama. Jadi memang halakah atau hukum syariat setiap umat itu berbeda-beda. Itu tidak sama karena apa? Sesuai dengan zamannya. Nah, perbedaannya dengan Islam, syariat kita itu untuk ke semua kaum, semua bangsa yang menisbatkan dirinya mereka itu sebagai praktisi muslim. Itu Bang Situ. Oke, terima kasih Bang Tam untuk intelektualnya. Ya. Gimana Bang Situ, masih mau keluar? Dia lagi ini googling Bang. Saya bukan googling, saya lihat Alkitab sih. Nah, karena Ya, siap. tanah itu kan Bang, kita sambil nunggu Bang Zuma datang ya. Jadi Bang Zuma itu saya yakin itu pemahamannya itu lebih bagus dibanding saya. Jadi kita sambil nunggu Bang Zuma datang, gini, tanah itu, Torah Nevim, Ketuvim itu, atau yang teman-teman Kristen itu sering menyebutkan bahwa itu perjanjian lama, itu memang harus dilihat dari bagaimana cara orang Yahudi tersebut mentafsirkan ayat tersebut. Karena memang sesungguhnya bahwa Torah itu memang dikhususkan bagi Bani Israel, bukan orang-orang atau kaum di luar itu. Itu yang pertama. Jadi mengenai tadi masalah Torah dan halakah itu di hukum-hukum syariat itu memang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya itu masih tertarik saya dengan Bang Situ itu yang ini yang apa, Tritunggal. Nah, jadi basicnya abang itu masih mempercayai Tritunggal itu mereka yang Tritunggal kan gini, tres persona una substantia diskreti nos paratia. 3 person dalam satu hakikat menyatu, tidak terpisah, ya kan? Setuju Bang ya? Oke. Nah, apa namanya? Menurut Abang nilai logisnya itu seperti apa Bang? Mengenai apa Bang? Ketritunggalan itu sendiri Bang. Itulah Bang, sebenarnya datanya cuma satu sih, tapi itu kembali lagi kepada iman orang Kristen ini unik. Makanya kami secara lahir sampai sudah diajarkan bahwa di dalam Matius itu pasal 28 ayat 19 sebagai dasar iman kami, bahwa ketika kami dibaptis itulah yang Iya, tadi saya belum nyampe data itu ya, Matius 28:19 keselak ya. Sebentar Bang. Untung Iya. Abang ingetin. Makasih ya Bang ya. Jadi gini, nah sekarang saya pakai ini, coba untuk pakai sumber luar. Kita lihat dari Apostolic Information Service. Nah, di sini dikatakan, nah, all ancient manuscripts, jadi manuskrip-manuskrip kuno, semua manuskrip-manuskrip kuno, which contain the original words of Jesus found in Matthew 28 chapter 19, yang mengandung perkataan asli dari Yesus yang ditemukan pada Matius 28:19, were either lost or destroyed. Memang sudah hilang atau sudah hancur. Ya kan? We have no complete manuscript older than the year 14. Jadi
kita tuh nggak punya manuskrip yang lengkap yang paling tua pada tahun 400. Ini menurut Hibbert Journal FC Conybeare 1902. Jadi nah di sini ada satu lagi, the text is found in the traditional. Jadi yang biasa kita temukan itu ada Father, Son, and Holy Spirit. Itu menurut Encyclopedia Religion Ethics. Nah, in the Holy Codex manuscript which would like be the preserved and older reading, namely Sinaitic, Syriac, and others Latin. Jadi memang pada yang Matius 28:19 ini masih banyak ini ya, masih banyak kontradiksi dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Apakah ini memang benar-benar perkataan Yesus atau tidak? Karena memang kenal Eusebius bang, salah satu tokoh. Dia itu abad ke-3 nih. Nah, ya kan? Nah, he clearly revealed that Jesus commissioned that apostle to use a singular name, his name. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di Kisah Para Rasul 2 nomor 38. Jadi, menurut Eusebius, Yesus itu hanya mengenalkan misinya kepada apostol itu, pada murid-muridnya itu hanya untuk menggunakan nama dia sendiri, nama Yesus. Jadi wajar kalau dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 38 ketika Petrus itu mengajarkan atau Petrus itu berkhotbah berkhotbah, dia itu mengajarkan kalau kamu pengen dibaptis, baptis dalam nama Yesus. Di situ tidak ada yang namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menurut Eusebius. Nah, Eusebius ini orang yang hidup tahun 270 sampai 340 after die, berarti Masehi. Gitu. Oke. Terima kasih Bang untuk datanya. Tapi Siap. saya mohon izin pamit untuk makan siang dulu ya Bang ya. Oke, siap. Tapi saya nggak akan keluar, saya tetap di sini kok. Oke. Nanti kalau ada Bang Zuma biar abang ikut mendengarkan, biar siapa tahu makin tambah hasanah ilmu pengetahuan, di mana nanti abang bisa mempertimbangkan mana yang baik buat abang, mana yang silakan abang memilih, silakan. Iya, saya hanya cuman itu tadi saya kembalikan lagi, cuman nanyakan di agama Islam ada hari Sabat nggak? Karena datanya dalam nubuatan kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai 23. Coba abang buka. Di situ ketika Tuhan memberikan suatu kepastian penglihatan terhadap Nabi Yesaya kepada bangsa Lewi, itu jelas bahwa bukan hanya bangsa Lewi saja yang diselamatkan, tapi semua bangsa akan tunduk, dan katanya di situ hanya ada hari Sabat di surga itu. Karena itu menandakan bahwa Allah adalah sang pencipta, menciptakan 6 hari, dan di hari ke-7 adalah pemberkatan kepada semua ciptaannya dari Allah sendiri. Makanya saya mau cari itu. Nah, tapi ada yang bilang bahwa Advent hampir sama dengan orang Yahudi. Perbedaannya orang Yahudi tidak mengakui Yesus, sedangkan Advent masih mengakui kalau nggak salah Yesus adalah Tuhan. Nah, coba abang lihat di Yesaya 66 nomor 23-nya itu. Itu hanya berkata bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Bukan semua itu menyucikan pada di Yerusalem baru itu untuk menyucikan hari Sabat. Enggak. Sama seperti saya ngomong, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Kunya di situ kembali kepada Tuhan. Di situ tidak menunjukkan bahwa di situ harus menyucikan hari Sabat, Bang. Di dalam Yerusalem baru tuh, mereka akan memuliakan atau beraktivitas menyucikan hari Sabat. Enggak, Bang. Iya, bukan maksudnya menyucikan hari Sabat, Bang, tapi sebagai identitas kalian yang memiliki gelar adalah Allah sang pencipta, Bang. Itu Bang dasarnya. Oh, ini enggak hanya sekedar ini loh, Bang. Hanya sekedar yang tadi saya bilang, itu hanya sekedar majas, Bang. Tapi dalam historikalnya itu, Bang, itu nubuatan atau penglihatan daripada Yesaya dari Allah sendiri, Bang, kepada bangsa Lewi.
Hmm. Kan di nomor 20. Ya, gimana lanjut? Oh, mohon maaf Bang. Jadi kan itu kan bangsa Lewi kan merasa agamanya yang paling benar daripada suku-suku lain. Malah ada suku Ruben, suku Dan dan lain-lain. Makanya Nabi Yesaya mengingatkan kembali, bukan surga itu bukan hanya milikmu. Jadi Nah, sekarang gini deh Bang. Abang kalau mau pakai Yesaya 66 nomor 23-nya, Abang harus cross check dulu ke belakangnya. Abang lihat Yesaya 65 nomor 17. Silakan dibuka Bang. apa Bang? Yesaya 65 nomor 17. Itulah itu kan bagi orang-orang yang masih Nah, dua-duaan Bang. ya gitu Bang penjelasannya. Karena di Yesaya 65 nomor 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Paham ya Bang? Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Mereka nggak akan kenal, nggak ingat mereka pernah beraktivitas di Sabat. Memang benar Bang, bukan masalah beraktivitas ya, tapi Nah, gelar Allah itu sebagai Sang Pencipta itu makanya dibuat hari ke-7 Bang. gelar Allah, Gelar Allah sebagai Sang Pencipta Bang. Sang Pencipta dasarnya itu hari ke-7 dibuatnya, makanya 7 hari. dibuat 6 hari, hari ke-7 Tuhan istirahat kan menurut Alkitab kan? Iya. Nah, kira-kira di situ kan Tuhan beristirahat untuk Halo? Halo. Ya jelas Bang jelas Situ. Pak. Iya. Bang Situ kan di situ di hari ke-7 Tuhan tuh istirahat ya, jeda dulu dia kan untuk Ya, mengkuduskan. tidur, Gitu kan? istirahat. Setelah dia capek menciptakan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari Tuhan mengambil istirahat di hari yang ke-7. Menurut Abang itu gimana Bang? Saya pakai analogi aja ya biar lebih mudah Bang. Contohnya kita bangun rumah lah, bangun rumah selama setahun. Pasti setelah bangun rumah akan ada ucapan syukur lah Bang. Kita panggil tetangga-tetangga. Nah inilah ucapan syukurnya yang memberkati segala ciptaan itu Bang. Makanya dia menguduskan dan memberkati segala ciptaannya. Itulah sebagai tanda hari ke-7 bukan lagi tentang penciptaan atau aktivitasnya Allah sendiri, tapi ini mengenai bahwa dia adalah Sang Pencipta itu Bang. Begitu Bang. Nih, sebentar. Coba Abang lihat Kejadian 2 nomor 2. Di situ apa dikatakan Bang? Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatkannya itu. Nah, di dalam ayat Alkitab yang terbuka, itu dijelaskan, pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaannya yang telah dilakukannya itu, dan dia beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dilakukannya. Kira-kira kalau menurut Abang ya, apakah Tuhan mempunyai sifat seperti itu Bang? Beristirahat itu. Ya, ini memang kalau mengenai sifat, yaitu dalam bahasa Asia sabat artinya berhenti. Nah, Suaranya kecil Bang. Kecil suaranya Bang Situ. oh ya ini kan lagi di jalan sih. Ah iya. Oke Ya, lanjut. Pak. Siap Oh. dengar. Jadi saya ulangi kembali mengenai sifat kalaan itu. Ya, kenapa kok Allah kok berhenti dari segala pekerjaan? Nah, itulah uniknya Allah bahwa Allah itu memang maha kuasa Pak. Bahwa di dalam hari ke-7 itu dia bukan hanya beristirahat, tapi satu karunia buat segala ciptaan yang diberikan untuk memberkati. Nah, berkat itulah yang menjadi kesempurnaan Allah itu bagi segala ciptaannya. Karena dulu
yang tahu ya di dalam kitab Kejadian itu bahwa ketika Adam dan Hawa berpapasan dengan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah dan bisa ketemu dengan Allah. Sedangkan sekarang kan tidak, oleh karena terpisahnya dosa kita makanya jauh daripada Allah. Tapi kalau kita yakin dengan iman, doa itu nggak sejauh kan, maksud saya bahwa Allah itu adalah sang pencipta di hari ketujuh. Bahkan Paulus juga menyatakan ketika dia di Damsyik pergi ke tanah Arab, itu di dalam Galatia 1 ayat 17, dia ketemu Yesus bang, ketika Yesus sudah bangkit. Dia ketemu Yesus di Galatia 1 ayat 17 di tanah Arab. Nah, disitulah dia belajar 3,5 tahun tentang hari Sabat itu bang. Nah, buktinya di dalam Ibrani 4 ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari penantian bagi umat Allah. Itu Rasul Paulus katakan. Ketika dia bertemu, datanya ada bang dari NIV yang penulisnya dari Thomas Kam. Iya, menurut abang, pantas gak kira-kira Tuhan itu istirahat bang? Ya kalau dari skenario-nya, ya kan dia Allah yang bisa buat apa saja gitu. Itu kan Allah sendiri punya rancangan. Kalau dia mau istirahat. Begitu. Jadi Tuhan itu punya kelemahan, dia bisa capek. Jadi segala dia tuh jadi menciptakan langit dan bumi itu suatu kesusahan bagi Tuhan. Sehingga dia harus mengambil satu masa untuk dia beristirahat. Esensi istirahat itu bukan masalah capek, Pak. Esensinya itu dia sudah selesai mengerjakan segala sesuatu. Itu esensi daripada kealahan itu. Kalau abang beristirahat, fungsinya untuk apa? Memulihkan kembali energi kan? Tenaga kan? Kan kita kan manusia berdosa, beda dengan Allah. Kan kita manusia berdosa butuh istirahat. Nah, kalau Tuhan beristirahat berarti dia apa? Ya, dia memberkati dan menguduskan segala ciptaannya, Pak, sesuai dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Gresek. Sudahlah. Saya juga nggak akan muter-muter di sana. Kalau menurut Bang Situ bahwa suatu kepantasan jika Tuhan itu telah tanda kutip bekerja selama 6 hari lalu dia mengambil istirahat dalam 1 hari, apa salahnya? Tuhan pun butuh istirahat. Tuhan pun butuh break gitu untuk istirahat, untuk kembali memulihkan tenaganya sambil dia memberkati apa yang telah dia ciptakan. Ya, it's okay aja. Kalau menurut abangnya itu hal yang pantas untuk dinisbatkan kepada pencipta langit dan bumi, ya terserah, nggak apa-apa. Oke Bang, saya izin makan dulu ya Bang ya. Ya, selamat makan Bang. Siap. Makan. Pelan-pelan makannya Bang, dikunyah Bang. 33 kali 33 kali kunyahan Bang. Aman Bang. Jadi ada ayatnya juga itu Bang Moto, 33 kali dikunyah. Ya. Di sini aja Bang Situ. Tunggu Bang Suma, ketemu ini sama Bang Suma bertanya. Nah luar biasa ini penjabaran Bang Moto. Walaupun ya kalau Bang Moto itu kritik teks luar biasa. Iya, istirahat, mau sebat dulu. Jadi saya mau itu dulu, zuhur dulu ya Bang ya. Bentar ya, Bang Dalbo ya. Siap. Di WIB sudah ini nih masuk nih. Ini sudah Lanjut. Bang Ben, bernapas kagak? Mata saya ini patah. Belum dapat Suma. Ini jauh, mungkin beliau ini lagi akan ini kengkoren lagi. Aduh. Ya maklum. Ya kalau di Sulsel itu ya sudah ya. Sholat sudah. Tapi masalahnya ini kacamata saya ini patah.
Bang Arif, mau dibaptis atau tidak? Saya masih di jalan ini. Oh, saya pikir mau dibaptis. Saya mesti jalan. Kalau mau Jalan. dibaptis, saya sampaikan Bang Ardi. Kalau saya sebagai manusia harus istirahat setelah seharian kerja. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ada istirahatnya, Bang. Wah, Makanya kemudian kalau manusia, Bang. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membantah di surah Al-Baqarah ayat ke berapa itu bahwa Tuhan itu tidak pernah beristirahat. Mereka yang kemudian menganggap hari Sabat itu sebagai hari yang sangat disakralkan, itu mereka dihinakan oleh Tuhan. Gitu, Bang. Ini saya masih dalam perjalanan ini. Wajar kalau istirahat, Bang. Kan Tuhan mereka manusia, Bang. Namanya iya Tuhan juga mereka ya. robot. Wajar lah kalau dia istirahat. Lagi ngopi. Biasa. Iya. Jadi kalau melihat konteks istirahat ini kan berarti Tuhan itu bisa tiduran kan gitu kan. Artinya ketika Tuhan tidak mengawasi ciptaannya, alam dan isinya, perputaran matahari, itu bagaimana kalau seandainya Tuhan tertidur kan? Wajar Tuhan tidur, Bang. Enggak ada yang salah. Manusia kok. Makan ikan goreng, Ya, tidur. berarti semua Ya wajar. planet itu kan bertabrakan.